Oke, kita lanjut di video kedua. Di video kedua ini kita akan masuk ke bagian menambahkan data di sebuah table menggunakan pemrograman mobile programming ya. Nah, di pertemuan atau di video sebelumnya, video 1 kita sudah sampai di sini ya. Kemudian kita akan lanjut. Saya coba stopkan dulu. Saya sebenarnya sudah buat sebuah page ya, atau halaman atau content page. Ini ada picker ini kalau di Visual Studio, Visual Basics itu kayak combo box ya. Nah, nanti kita akan buat sebuah inputan yang akan rujukannya tuh ke sini teman-teman ya. Kita nanti buat inputan untuk buku. Nah, di sini kan ada ID kategori nih. Nah, ID kategori itu ngambilnya dari sini, tabel kategori. Biasanya nanti komponennya itu kita pakai combo box ya. Atau bisa pakai list view jika data yang terlalu banyak. Nanti bisa dikondisikan. Nah, kita kembali ke Visual Studio-nya. Saya coba untuk jalankan dulu yang new barang. Jadi teman-teman, saya sudah buat sebuah halaman namanya new barang. Jadi yang belum silahkan dibuat. Biasanya nanti ada di sini ya. Oke, coba running. Nah, ini. Jadi di sini saya sudah buat sebuah picker ya. Kita lihat di sini ada sebuah picker yang ketika diklik itu menampilkan sebuah pilihan yang isinya itu ada di sini. Jadi terrelasi dengan kategori yang ada di sini ya. Bisa dilihat sama ya. Oke. Kemudian karena nanti yang akan masuk di database itu bukan secara normalisasi kan, yang harusnya masuk ke tabel buku itu kan ID kategorinya tuh kan. Namun yang ada di sini itu kan nama kategorinya, bukan primary key-nya. Sedangkan yang di buku tuh yang harus masuk di sini adalah primary key-nya. Nah, jadi kita harus pancing dia ketika kita milih matematika. Saya buka di sini dulu biar kelihatan. Ketika kita milih matematika harusnya nanti di sana keluar 6 ya. Berdasarkan data tables di sini. Kita tes ya. Nah, ini 6. Nanti 6 ini yang akan masuk ke tabel buku. Kira-kira seperti itu. Mungkin yang lain. Ini di oke. Kemudian desain grafis itu 7. Kalau ini sudah, nanti kita bisa tambahkan sebuah inputan-inputan lain yang mungkin akan merujuk kepada ISBN, judul buku, harganya, kemudian gambarnya. Tapi yang paling penting kan kita tampilkan dulu nih ID kategori. Mungkin nanti di video ketiga bagaimana kita bisa mengintegrasikan, bisa upload foto tersimpan di web server. Tahap selanjutnya teman-teman buat new barang. Kemudian teman-teman bikin ya picker dan pickers ya. Saya di bagian front end-nya tidak terlalu banyak ngoding ulang, tapi saya akan buatnya nanti di back end-nya yang akan lebih ngoding ulang. Oke. Kemudian ada titles. Ini titles nanti apa yang akan tampil di picker itu atau combo box ya, saya bilang untuk pertama kalinya. Kemudian di sini ada xnames. Xnames ini nama kategori, nama kategori, kemudian adalah select index change. Jadi ini rujukannya nanti di back end. Maka tadi yang seperti tadi, misalkan kita pilih cerpen itu keluar ini, pilih desain grafis keluar kode ini. Maka yang bekerja itu adalah eventnya nih, selected index change. Oke, jika sudah teman-teman, kita masuk ke back end. Oh ya, tambahan tadi ketika kita buat picker itu, kalau pickernya
nggak kita desain lagi atau kita tambahin properties lagi, nanti ada garis bawahnya. Nah, teman-teman bisa tambahkan sebuah tambahan dikit ya. Jadi kemudian kita ke mana lagi nih? Saya buat halaman baru saja teman-teman. Saya buatnya di C Sharp-nya, kemudian add new item. Oke, saya bikin net MAUI, saya pilih content page. Di content page ini saya kasih nama dia add barang. Oke, hampir sama ya, new sama add, gak apa-apa. Kemudian kita add, nah seperti ini. Oke, kemudian kita bisa gunakan picker di sini teman-teman, atau mau pakai stack layout dulu boleh, biar nanti ada layoutnya ya, nggak langsung ke vertical stack layout. Oke, kemudian title, mungkin pilih nama kategori, pilih kategori boleh. Kemudian next names teman-teman, ini penamaan misalkan C nama kategori, kemudian selected English check ya. Nah, pilih. Nah, sebaiknya teman-teman sebelum melakukan event ini diberikan nama dulu xname. Jadi ketika di double klik, nanti eventnya dia menyesuaikan dengan nama xname-nya. Dan nanti di backend itu kelihatan ya. Sudah dibuat gitu. Oke, selanjutnya teman-teman kembali ke sini. Mungkin backgroundnya saya buat dia berbeda. Mungkin kita start dulu aplikasi kita. Ini navigationsnya saya ganti ke add barang. Oke, kita start. Oke, ini teman-teman kelihatan ya, sudah kelihatan. Tapi ketika diklik dia ke kayak gini nih ya. Nah, ini mungkin frame kita belum ada, bisa dibuat frame-nya 10 mungkin teman-teman ya, di sini 0,0 gitu. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita ke backend ya. Ke backend kita masuk kanan, klik kanan view code-nya di stop saja. Setelah Anda masuk di backend, jangan lupa referensi kita using Newton Shop .json. Ini penting karena kita ini using system net.http, satu lagi using system net.http headers. Oke, jadi 3 ini bisa teman-teman download di NuGet ya. Caranya klik kanan, manage NuGet package, dan cari itu sesuai dengan nama-namanya. Jadi install sesuai dengan spesifikasi .NET kalian. Selanjutnya teman-teman kita buat sebuah variabel untuk nampung ID kategori nanti ya. Saya pakai dia string ID kategori dengan 0. Ini buat nampung ID kategori yang akan menyimpan barang nanti, kita siapkan lebih awal ya. Oke, kemudian kita buat kelas untuk memunculkan kategori ini ya. Kita nanti butuh 2 nih, ID kategori sama nama kategori. Jadi nanti di kelasnya itu berarti ada 2 public string ya. Oke, saya buat dulu public string, sorry bukan di sini, kita buatnya di sini teman-teman, kelasnya public class kategori barang. Oke, begini, kemudian kurung kawal. Nah, kemudian kita kasih nama dia public, ini namanya strings ID kategori
seperti ini ya. Jangan lupa ini kita pakai get set. Pastikan buka tutupnya dari sebuah sintaks itu teman-teman menguasai ya. Kemudian string.empty. Sudah selesai satu, kemudian kita bikin untuk yang nama barang. Untuk penamaan ini usahakan harus sama dengan yang ada di tabel kolom kita ya. Ini bukan nama barang tapi nama kategori, sorry. Baik, kemudian ini boleh satu baris ya, yang penting ada titik komanya di sini sebagai pemisah. Next, kita setelah itu tambahkan lagi properti yang agak beda teman-teman ya. Saya copy paste dulu. Karena ini sifatnya bukan perulangan ya. Untuk memunculkannya ini ada yang namanya JSON property. Ini dipakai saja. Kita butuh private void ya. Private void get kategori barang seperti ini. Nah, kemudian ini saya copy paste saja untuk menyingkat waktu teman-teman, karena di video sebelumnya sudah ada, tinggal kita ganti-ganti aja apa yang harus kita sesuaikan. Oke, saya sudah copy paste. Saya copy paste nya itu dari sini ya, list barang ini. Nah, di sini ada tanda merah, ini karena weight-nya nggak disinkronkan. Teman-teman pakai sinkron biar nanti hilang yang bagian weight-nya. Nah, kemudian teman-teman di situ ada string URL, kemudian data list kategori PHP page sama dengan page kategori. Nah, jadi kita kemarin sudah buat data list kategori untuk web API-nya ini. Coba kita cek dulu IP kita berapa teman-teman ya. Ini harus sesuaikan dulu dengan komputer kita. Ini ada di resource, kemudian assembly resource. Ini pastikan sudah benar sesuai dengan IP komputer kalian. Nah, kita buat dulu nih database kategori.php. Saya buka dulu di Notepad untuk web API-nya. Nah, ini saya buka ya. Nah, ini teman-teman bisa screenshot dan nanti teman-teman bisa pause dan screenshot ini artinya apa sambil saya jelaskan. Jadi ini ada turn off all error reporting. Ini untuk web API ini sebaiknya dinyalakan saja kalau sudah nanti program kita jadi ya, biar nanti error kita tuh nggak masuk dalam JSON kita. Nah, kemudian di sini ada saya tambah baru. Di sini ada variabel expect ya, get page. Ini yang mana? Ini yang ini teman-teman ya. Nih, lihat nih variabelnya nih. Variabel page di sini juga harus nama variabel page. Sebenarnya sih variabel apa aja nih terserah, tapi saya bikin mudah maka saya samakan. Kemudian get page. Nah, perhatikan di sini teman-teman. Yang penting tuh ini. Page di sini atau page di sini sama dengan page di sini, karena kita mengambil isi dari page sama dengan ini. Isi dari page sama dengan ini adalah picker kategori. Oke. Saya nambah ini dulu ya. Kemudian saya nambah if di sini. Nah, teman-teman ada if. Jadi di web API ini kalau dia aspek-nya ini kosong, maka dia munculkan semua nih yang ini. Tapi kalau dia nggak kosong, maka munculkannya yang nama kategori saja. Kayak gitu ya teman-teman ya. Coba kita tes seperti apa. Nah, di sini ada
kita list kategori, saya klik. Nah, jadi ini yang dibaca kalau nggak ada get-nya. Biasanya get itu kan pakai tanda tanya dan kemudian variabelnya apa, baru isinya. Nah, sekarang saya pakai ini nih, page picker kategori. Nah, di enter. Nah, maka yang muncul hanya namanya saja. Kenapa bisa seperti ini? Muncul yang namanya saja karena saya di sini pakai data, pakai srow. Kalau srow-nya nggak ada tambahan seperti ini, maka muncul semua. Tapi kalau ada tambahan seperti ini, maka yang muncul itu nama kategori, ini ngambil dari tables, maka yang muncul seperti ini. Ya, kayak gitu. Ini sesuai dengan SQL kita. Pokoknya seperti itu. Oke. Sebenarnya saya bisa bikin ini di PHP yang lain, cuman biar nggak terlalu banyak file PHP di web API kita, maka saya bikin yang seperti ini. Oke, next ya. Ini sudah, saya close. Kemudian saya lanjut di sini. Ya, ini standar, teman-teman bisa copy paste. Nah, yang berbeda tuh di sini. Biasanya ini kan mengarahnya ke kategori barang, tapi ini nggak mengarahnya ke strings. Kemudian ada data. Nah, ini data dari mana? Data itu yang dari sini, teman-teman. Pastikan namanya sama. Kalau di sini namanya data, di situ juga harus namanya data khusus untuk manggil yang bukan dari list view. Teman-teman pakai ini. Data. Kemudian ini lanjutkan saja standar. Biasanya di sini nggak ada macam-macamnya ya biasanya. Ikutin aja standar. Yang membedakan tuh di sini T nama kategori, titik item source sama dengan data. Jadi kalau kita lihat T nama kategori yang mana, itu yang ini. Xname yang ini. Oke, lanjut. Nah, ini standar. Dan itu sudah standar semua. Oke. Kemudian kalau sudah, kita bisa coba ya. Tapi sebelum coba, ini kita taruh di startup ya, sini ya, di bawahnya initials komponen. Oke, sekarang nah ini muncul. Oke, muncul ya, sesuai ya. Oke, ini kalau dipilih belum ada coding lanjutan ya, seperti yang saya sajikan di awal gitu. Ini di stop. Kemudian untuk yang ininya teman-teman, kita harus buat lagi. Saya copy paste saja, teman-teman bisa lihat nanti ya codingnya seperti apa untuk mempersingkat waktu. Oke, nah pastikan ini seperti ini. Nah, ini sama kayak tadi nih, sinkronnya belum ada, kita sesuaikan. Nah, di sini ada string selected name, ini buat menentukan apakah pilihan kita itu yang mana. Contoh seperti ini. Jadi di sini ada URL yang nantinya itu menggunakan variabel select names. Select names itu yang ini, teman-teman. Select name ini. Jadi misalkan saya pilih matematika, ini matematikanya ini akan mengquery dirinya untuk mencari ID kategorinya apa gitu. Maka saya butuh string ini. Ya. Nanti biar kita bisa pakai get-nya sesuai dengan penamaannya di sini. Oke. Nah, ini web API kita combo kategori.php, nama kategori untuk gets-nya, dan nilainya adalah select name. Nilainya tuh yang ini. Oke. Kita kembali ke sini. Teman-teman buat baru itu namanya combo kategori.php. Oke. Saya buka di Notepad saja. Nah, ini ada include koneksi standar. Kalau mau pakai error reporting kayak tadi boleh, lebih bagus malah. Nah, di sini ada S nama, beda ya dengan yang tadi. Nggak harus sama ya. Nih. Nih di sini get-nya itu nama kategori.
Tapi di PHP-nya atau di set server kita, saya pakainya variabel nama doang. Tapi yang harus sama itu sgets-nya di sini teman-teman. Nah, sgets nama kategori. Ini harus sama, jangan sampai beda. Ya. Kemudian query yang ngambil select ID kategori from kategori where nama kategori sama dengan nama. Oke, ini standar lah untuk SQL. Teman-teman harus punya basics di situ ya. Oke, jadi ini akan memunculkan ID kategori berdasarkan di tabel kategori yang nama kategori dengan nama. Oke. Ini standar. Nah, ini juga standar. Yang di sini bedanya cuma di sini. ID kategori sama dengan srow ID kategori. Jadi di sini ID kategori ini variabel kita buat ya. Kemudian ngambil dari tabel S kategori. Kemudian ada header, content type, application JSONs, kemudian echo, JSONs, encode S kategori itu yang ini. Ya. Dan ini di save. Kita akan coba tes. Sebelum tes di aplikasi, kita tes langsung di sini. Nah, misalkan tadi combo kategori nih. Nah, ini error nih kan, karena ini nggak ada isinya. Kita harus pakai get. Nama kategori cerpen, enter. Maka dia isinya 1. Oke. Matematika. Isinya 6. Ini pasti sesuai dengan database. Ini yang aplikasi ambil dari JSON kita. Kira seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ini standar. Yang beda tuh ini. Oke. Biasanya itu yang beda tuh ini. Nah, di sini ada kategori barang, ini ngambil dari public class. Ya, cek public class kalian apa gitu. Kemudian ada variabel. Kalian mau pakai apa terserah, saya pakai get ID. Kemudian ini samakan dengan yang ini. Kemudian ID kategori, ini yang mana? Ini yang variabel baru kita buat. Kemudian get titik ID sama dengan ID kategori. Jadi yang ini titik ID kategori itu ngambil dari yang ini. Ya. Pastikan semuanya itu sama, sinkron, nggak ada yang beda. Oke. Sampai di situ saja. Kemudian nanti di bawah ini teman-teman, await display alert. Ini ada informasi standar kode kategori sama ID kategori. Jadi ngambil yang di sini. Supaya tadi muncul ketika diklik ID-nya kelihatan di display alert. Kira seperti itu. Mari kita coba. Klik bahasa Inggris. Nah nih, kode kategori 5. Seperti itu. Apapun pasti beda. Oke, 7. Nah, itu nanti yang akan kita store atau kita kirim ke tabel buku atau tabel barang ya, yang dikirim. ID kategorinya, bukan nama kategorinya. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan lanjut di video ketiga tentang bagaimana nanti uploading gambar atau mengirim gambar ke web server PHP dengan NetMaui, pemrograman mobile Android. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.